Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 10 Juni 2025. Topik, jangan berdusta di belakang Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Keluaran 33 ayat 20-23. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudaraku, kita manusia sering melakukan dusta kepada sesama kita, dan rasanya biasa-biasa saja. Kalau ketahuan, kita selalu menjawab, hilaf dan maafkan saya. Mungkin apakah sudah tabiat manusia harus berdusta? Dosa dusta ini mungkin rasanya nikmat, sehingga sering dilakukan orang, baik dusta besar maupun kecil. Kembali kepada nas di atas, mengapa Tuhan Allah tidak berkenan menunjukkan wajahnya kepada Musa, padahal Musa sangat kepingin mau melihat wajah Tuhan Allah. Menjawab permintaan Musa itu, justru Allah berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemudian Tuhan Allah hanya mengizinkan melihat secara sekilas belakang Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah adalah penuh dengan kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan itu, tidak satu orang pun sanggup melihat wajah Tuhan Allah, bila dibanding dengan wajah kita atau wajah Musa saat itu. Apa sebab? Karena Musa telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Musa adalah orang yang telah terwarisi dengan dosa, dimulai Adam dan Hawa. Lalu mengapa Tuhan Allah hanya mengizinkan Musa untuk melihat belakang Tuhan Allah? Karena Tuhan Allah tidak suka melihat orang berdosa. Makanya, Tuhan membelakangi Musa, agar dapat dilihat oleh Musa. Musa hanya diperkenankan Tuhan Allah dari sekian banyak orang Israel, sebagai perantara kepada umatnya. Selama dalam perjanjian lama, tidak ada satu orang pun yang dapat sanggup melihat wajah Tuhan Allah. Karena statusnya sebagai manusia berdosa, termasuk kita semua. Coba bandingkan, kemuliaan hidup kita dengan kemuliaan Tuhan Allah, siapakah yang lebih mulai? Dapatkah saudara atau kita mengatakan, saya lebih mulia dari Tuhan? Oleh karena keberdosaan kita, maka Tuhan Allah membelakangi kita. Artinya kita belum layak di hadapannya. Saudaraku, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih-Nya yang besar itu, mengasihi kita, agar hidup kita selamat dari kematian yang kekal. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, adalah bukti kepedulian Tuhan kepada kita, yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ada di dunia ini, untuk meluruskan jalan rusak yang kita lalui, supaya kita jangan celaka. Tetapi berkat kasih Allah kepada kita saat ini, kita dapat melihat wajah Tuhan Allah, sebab tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Menyatakan kepada siapa? Yaitu kepada kita. Artinya lewat kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, kita dapat mengenal wajah Tuhan Allah Bapa itu. Wajah Allah Bapa penuh dengan kasih. Misi Tuhan Allah Bapa ke dunia ini, menyelamatkan manusia yang telah berdosa, melalui kehadiran Kristus, hingga mati di atas kayu salib.
Mengapa Kristus harus mati? Supaya dunia tahu kalau Kristus adalah Tuhan. Dengan menyatakan dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga. Dalam sejarahnya, belum ada manusia bangkit dari kematian melalui usahanya sendiri. Lalu naik ke surga untuk menyediakan tempat kepada orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Lalu saudaraku, apakah kita akan diperkenankan oleh Tuhan masuk ke surga? Kalau kita masih terus berkenan dalam kehidupan di belakang Tuhan, bagaimana mungkin kita diperkenankan masuk dalam surga? Biasanya orang yang hidupnya di belakang Tuhan, biasanya memiliki sifat takut ketahuan berbuat dosa. Semoga kita tidak berkeinginan hidup di belakang Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhanlah gembala
jaga